Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan membuat tutorial dari uji-uji yang ada di laporan kami. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Diana Febrianti dengan NIM 64231401. Saya Andini Liliani dengan NIM 64231655. Saya Tia Olivia dengan NIM 64231642. Saya Fadlia Salsadila dengan NIM 64231495. Saya Sophia Tiara Ramadhani S dengan NIM 64231599. Saya Hasbi Asyidiki dengan NIM 64231226. Kita akan langsung menyaksikan presentasi yang akan kami buat. Halo, perkenalkan, nama saya Andini Liliani dengan NIM 64231655. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas. Pertama-tama kita masuk ke data Excel-nya, lalu di X1 total sama dengan sum, kita blok dari data X1.1 sampai X1.5. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah otomatis ada jawabannya sampai bawah. Lalu ke X2 total, caranya sama seperti tadi, sama dengan sum, blok dari X2.1 sampai X2.5. Lalu di enter. Lalu lanjut ke Y total sama dengan sum, kita blok dari Y1 sampai Y5. Kita enter. Jika semua sudah ada hasilnya, dari X1.1 sampai Y total kita copy CTRL-C. Lalu kita buka SPSS, lalu di CTRL-V. Nah, di sini sudah datanya sudah muncul, kita ke variable view. Kita ubah X101, X102, X103, X104 sampai X105. Lalu di sini total X1. Lalu bawahnya X201, X202, X203, X204, X205, lalu total X2. Lalu di bawahnya Y1, Y2, Y3 sampai Y5. Lalu total Y. Lalu desimalnya kita ubah jadi 0 semua. Lalu labelnya kita copy yang di name ke label. Lalu total X1 nya kita ubah dampak vintage. Total X2 nya kita ubah ke kontrol diri. Total Y nya kita ubah menjadi pengelolaan keuangan. Lalu measure kita ubah semua menjadi scale. Oke, lanjut kita ke data view, lalu ke analyze, correlate, bivariate, lalu shift sampai dampak vintage. Total X1. Jika sudah keluar hasilnya, klik OK. Nah, lalu di sini sudah keluar hasilnya. Hasil X101 0,806, X102 hasilnya 0,902, total X103 hasilnya 0,853, hasil X104 hasil 0,888, hasil X105 0,876. Lalu ke pengertian uji validitas. Uji validitas merupakan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu instrumen penelitian seperti kuesioner atau tes benar-benar mampu mengukur hal yang memang dimaksudkan untuk diukur. Lalu kita masuk ke Airtable. Hasil dari kuesioner kami yaitu 60. Di sini rumus Airtable DF sama dengan N dikurang 2. 60 dikurang 2 hasilnya 58. Dikarenakan kita mencari uji validitas, yaitu kita memakai 0,05, yaitu 0,2542. Nah, di sini sudah terlihat data dari SPSS itu harus lebih besar dibanding dari data Airtable. Di sini sudah bisa terlihat 0,806 lebih besar dibanding 0,2542. Hasil dari X102 0,902 lebih besar dibanding 0,2542. Hasil dari X103 0,853 lebih besar dibanding dari 0,2542. Lalu data dari X104 0,888 lebih besar dibanding 0,2542. Lalu hasil dari X105 0,876 lebih besar dibanding 0,2542. Nah, hasil dari uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel X1 pada nilai percent correlation menunjukkan nilai lebih besar dari Airtable 0,2542.
dapat dilihat dari data tabel R. Dari nilai percent correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya, perkenalkan, saya Tia Livia dengan NIM 64231642 akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Pertama-tama, kita menggunakan data yang sudah tersedia, analyze, scale, reliability. X1 sampai vintage itu dimasukin ke sini. Lanjut, balik lagi ke SPSS-nya, analyze, scale, reliability. Yang ini dipindahin dulu sini. Lanjut yang ke X2. Oke, balik lagi ke SPSS, analyze, scale, reliability. Yang di kanan pindahin lagi ke kiri. Yang variabel Y-nya dipindahin ke kanan. Sebelumnya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses pengujian untuk menilai sejauh mana suatu instrumen penelitian seperti kuesioner atau tes dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Instrumen dikatakan reliable jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali tetap stabil atau tidak banyak perubahan. Nah, di sini variabel X1 0,820, X2 nilainya 0,726, dan yang variabel Y itu nilai Cronbach alpha-nya itu 0,807. Jadi kesimpulannya, pada kolom Cronbach alpha terdapat nilai 0,820 untuk variabel X1. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Pada kolom Cronbach alpha terdapat nilai 0,726 untuk variabel X2. Nilai ini dinyatakan lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Pada kolom Cronbach alpha terdapat nilai 0,807 untuk variabel Y. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Perkenalkan, nama saya Sophia Tiara Ramadhani S dengan NIM 64231599. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas pada aplikasi SPSS. Hal yang pertama kita lakuin adalah analyze, lalu ke regression, linear. Lalu hal yang akan kita pindahkan adalah dampak fintech yaitu X1 dan kontrol diri yaitu total X2. Sedangkan pengelolaan keuangan total Y kita pindahkan ke dependent. Jika sudah, lanjut ke plots. Kita pilih yang dependent, kita pindahkan ke opsi Y. Lalu ZRE sheet kita pindahkan ke opsi X. Lalu jangan lupa untuk di checklist bagian histogram dan normal probability plot. Continue. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dari sampel atau populasi mengikuti distribusi normal, yaitu distribusi simetris yang dalam berbentuk lonceng di sekitar rata-rata. Uji ini penting untuk memastikan validitas penggunaan teknik statistik, parametrik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linier yang mengasumsikan normalitas data. Jika data tidak berdistribusi normal, maka hasil analisis statistik bisa menjadi tidak valid, sehingga uji normalitas membantu peneliti memilih metode analisis yang tepat. Berikut adalah hasil dari histogram atau dependent variable pengelolaan keuangan. Berikut saya akan menjelaskan dari hasil metode grafik tersebut. Uji heteroskedastisitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ketidaksamaan varian atau variance dari residual, selisih antara nilai observasi dan prediksi pada model regresi linear dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian residual tidak konstan atau heteroskedastisitas, model regresi dianggap melanggar asumsi klasik sehingga hasil estimasi menjadi tidak akurat dan tidak valid untuk prediksi. Sebaliknya, model yang baik harus memenuhi syarat homoskedastisitas atau varian residual konstan. Selanjutnya adalah berikut hasil dari normal ppplot of regression standardized residual dependent variable pada pengelolaan keuangan. Berdasarkan ppplot, titik-titik residual menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal dan asumsi normalitas dalam regresi telah terpenuhi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Kolmogorov-Smirnov test. Hal yang pertama dilakukan adalah analyze, non-parametric test, legalisi dialog, sampel KS.
Lalu kita pindahkan yang standar di Z residual, ZRE1 di tes variable list. Lalu oke. Berikut adalah hasil one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu N didapat dari hasil penelitian yaitu 60, normal parameters mean 0,00000, STD deviation 0,982900472, most extreme difference absolute 0,093, positif 0,093, negatif minus 0,091. Tes statistik 0,093, asimsik 2 Tailet 0,200, Monte Carlo Sig 2 Sig 0,214, Tailet 99% confidence interval lower bound 0,203 dan upper bound 0,224. Baik, berdasarkan dari metode Kolmogorov-Smirnov, kesimpulannya adalah uji normalitas metode KS nilai asimsik 2 Tailet sebesar 0,200 memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Lanjut dengan saya SBS Diki dengan NIM 64231226 yang akan melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu adalah uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi linear dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian residual tidak konstan, model regresi dianggap melanggar asumsi klasik sehingga hasil estimasi menjadi tidak akurat dan tidak valid untuk prediksi. Sebaliknya, model yang baik harus memenuhi syarat homokedastisitas. Lanjut pengujian melalui aplikasi SPSS. Pertama-tama analyze regresi, terus linear di reset dahulu. Dampak vintage masukkan ke independen, kontrol diri ke independen, dan pengelolaan keuangan ke dependen. Lanjut ke plots, SRE SID masukin ke Y, Z PRE ED, lanjut ke taruh ke X dan continue. Oke. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Pertama-tama, apa itu metode Gleiser? Uji Gleiser merupakan salah satu metode uji heterokedastisitas, sedangkan uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Kedua, uji Gleiser merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk penelitian untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas secara akurat. Tiga, uji Gleiser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen absolute residual atau ABS res. 4. Apabila terjadi gejala atau masalah heterokedastisitas akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Kelima, model regresi yang baik adalah jika data tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Baik, lanjut akan dilakukan tutorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, analyze regresi linear di reset dahulu. Dampak vintage X1 masuk ke independen, kontrol diri X2 ke independen, dan pengelolaan keuangan dependen. Save, klik yang standardized yang di residual, continue. Oke. Lanjut ke transform compute variable, reset dahulu. Target variable ABS function group, kita pencet arithmetic function and special variable, klik 2 kali ABS, dan yang unstandardized pindahkan ke kanan dan oke. Baik, nanti akan muncul variabel baru yaitu ABS res. Lanjut ke regresi linear yang dependennya diganti dengan ABS res, pindahkan ke kanan, lalu oke. Nanti akan muncul angkanya, dampak vintage 0,236 dan kontrol diri 0,144. Maka dapat disimpulkan berdasar hasil uji dapat dilihat pada kolom SIG dampak vintage X1 memiliki
SIG 0,236 dan kontrol diri variabel X2 memiliki SIG 0,144. Kedua variabel memiliki nilai SIG lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Saya Tia Olivia, NIM 64231642 akan menjelaskan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi tinggi antara variabel bebas dalam model regresi. Jika variabel independen saling berkorelasi kuat, maka hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Uji ini biasanya menggunakan nilai variance inflation factor atau FIF dan toleransi. Nilai FIF di atas 10 atau toleransi di bawah 0,01 menandakan adanya multikolinearitas. Lanjut ke tutorialnya. Pertama, klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, di sini dampak vintage atau total X1 dipindahin ke independen. Lalu kontrol diri atau total X2 pindahin ke independen. Lalu yang pengelolaan keuangan atau total Y itu dipindah ke dependen. Klik statistik, estimate dicentang, model fit dicentang, part and partial correlation dicentang, dan collinearity diagnostic dicentang. Lalu continue dan oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Kita lihat yang di koefisien. Nah, di sini di collinearity statistiknya nilai toleransinya yang dampak vintage itu 0,854 dan FIF-nya 1,171. Lalu yang kontrol diri nilai toleransinya itu 0,854, FIF-nya 1,171. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat nilai toleransi variabel X1 yaitu 0,854 dan X2 0,854, lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai FIF variabel X1 yaitu 1,171 dan X2 1,71, kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terkait. Perkenalkan, nama saya Fadlia Salsadila dengan NIM 64231495. Untuk kali ini saya akan melakukan uji autokorelasi. Yang pertama, analyze, regression, linear. Setelah itu dampak vintage atau X1 kita pindah ke independen, kontrol diri atau X2 kita pindah ke independen, pengelolaan keuangan atau Y kita pindah ke dependen. Selanjutnya kita pencet statistik. Untuk regression koefisien itu kita centang estimates dan juga model fit. Selanjutnya residual kita centang yaitu Durbin-Watson. Selanjutnya continue dan juga oke. Ini hasil dari uji data autokorelasi. Kita ambil ke model summary. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara residual atau kesalahan pada satu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi, khususnya pada data runtut waktu atau time series. Jika autokorelasi terjadi, artinya residual tidak independen sehingga dapat merusak validitas model regresi karena estimasi koefisien menjadi tidak efisien dan bias. Uji ini biasanya dilakukan dengan metode Durbin-Watson, di mana nilai mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nilai di bawah 2 menunjukkan autokorelasi positif, dan nilai di atas 2 menunjukkan autokorelasi negatif. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 kurang DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Yang kedua yaitu jika DU kurang dari 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika DL kurang dari D, kurang dari DU, kurang dari D, kurang dari 4 kurang DL, artinya tidak ada kesimpulan. Untuk N di sini itu 60, yaitu dari hasil data responden kita ada 60. Nilai DW-nya yaitu 1,811 diambil dari data SPSS-nya.
Ini untuk DL 1,5144 dan juga DU-nya 1,6518 itu dari data Durbin-Watson ya. Ini dari data tabel Durbin-Watson. Kita ambil yang K2-nya. Kita ambil K2. Untuk N ini karena responden kita ada 60, jadi kita ambil ke 60. Total responden kita 60. Ini untuk K2 DL-nya. Ini DL, ini DU. Ini DL-nya 1,5144 dan ini DU-nya 1,6518. Ini sudah sesuai. Ini 4 kurang DL, jadi 4 dikurang 1,5144, ini hasilnya 2,4856. Ini 4 kurang DU, 4 dikurang 1,6518, hasilnya 2,3482. Hasilnya yaitu DU kurang dari D kurang dari 4 kurang DU sama dengan 1,6518 kurang dari 1,811 kurang dari 2,3482. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya. Baik, lanjut ke uji analisis korelasi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui kekuatan serta arah hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Nilai korelasi koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1, di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah, nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah, dan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Analisis ini membantu menentukan seberapa kuat variabel tersebut saling terkait tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat. Lanjut, akan dilakukan pengujian melalui aplikasi SPSS. Pertama, analyze, lanjut ke korelasi, correlate, dan ke bivariate. Langsung masukkan variabel total X1, total X2, dan ke dependen yang pengelolaan keuangan. Oke, dapat hasilnya, dan kita dapat membandingkan dengan tabel R koefisien korelasi sederhana di F sama dengan 1 sampai 200, dan kita memakai yang 0,05 dikarenakan kita ada 60 responden, dan di sini rumusnya di F sama dengan N dikurang 2 ya, jadi kita memakai 58 yaitu 0,2542. Jadi dapat disimpulkan dampak vintage terhadap pengelolaan keuangan dan sebaliknya sebesar 0,352 menunjukkan nilai lebih besar dari R tabel atau alpha 0,05 dan N kurang 2 sama dengan 58. 0,2542 dapat dilihat dari tabel R. Kontrol diri terhadap dampak vintage dan sebaliknya sebesar 0,382 menunjukkan nilai lebih besar dari R tabel atau alpha 0,05 dan N dikurang 2 sama dengan 58 yaitu 0,2542 dapat dilihat dari R tabel. Kontrol diri terhadap pengelolaan keuangan dan sebaliknya sebesar 0,348 menunjukkan nilai lebih besar dari R tabel yaitu yang alpha 0,05 dan N dikurang 2 sama dengan 58 0,2542 dapat dilihat dari R tabel. Semakin besar pengaruh vintage dan semakin baik kontrol diri mahasiswa, maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangannya. Semua hubungannya signifikan karena nilai korelasinya lebih besar dari 0,2542 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Halo semuanya, perkenalkan saya Diana Febrianti dengan NIM 64231401. Di sini saya akan membuat tutorial dan juga tentang pembahasannya untuk analisis regresi linear berganda dengan 4 uji. Pertama, kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Untuk dampak vintage itu dipindah ke independen, lalu kontrol diri kita pindah ke independen, ini yang totalnya aja, lalu pengelolaan keuangan kita pindah ke dependen.
Untuk statistiknya kita checklist estimate, model fit, dan juga R square change. Continue, lalu pencet OK. Di sini kita dapat hasil ujinya. Yang pertama itu ada R square, lalu ada uji F, uji unstandardized coefficient, dan juga uji T. Lalu kita ke pembahasannya. Analisis regresi linear berganda adalah metode statis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, serta untuk memprediksi nilai-nilai variabel terikat berdasarkan variabel-variabel bebas tersebut. Uji yang pertama yaitu unstandardized coefficient. Nilai konstan sebesar 8,656 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 yaitu dampak vintage dan variabel X2 yaitu kontrol diri, maka pengelolaan keuangan variabel Y sebesar 8,656. Nilai variabel X1 yaitu dampak vintage sebesar 0,277 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan yaitu variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Lalu, nilai variabel X2 atau kontrol diri sebesar 0,309 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan atau variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Lalu yang berikutnya ada uji tabel T. Nilai T hitung variabel X1 atau dampak vintage sebesar 1,972, lebih kecil dari nilai T tabel. Di sini kita akan melihat T tabel. Ini adalah tabel T-nya karena kita pakai datanya itu 60, kita pakai yang 0,050 yaitu 2,0030. T tabel 2,00030 dan SIK lebih besar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 atau dampak vintage tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Y, yaitu pengelolaan keuangan. Lalu, nilai T hitung variabel X2 atau kontrol diri sebesar 1,919 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,00030 dan SIK lebih besar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 atau kontrol diri tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Y yaitu pengelolaan keuangan. Lalu uji tabel F. Nilai F hitung sebesar 6,126 lebih besar dari F tabel. Dapat dilihat pada tabel F. Kita pakai yang 60 yaitu 3,15. Sebesar 3,15. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau dampak vintage dan kontrol diri berpengaruh simultan terhadap variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan. Lalu yang ujian terakhir yaitu uji R square. Pada kolom R square terdapat nilai sebesar 0,177. Yang ini 0,177. Yang ini R square 0,177. Persentase jika menjadi dikonversi 17,7% ke maka sumbangan variabel dampak vintage dan kontrol diri dalam mempengaruhi variabel pengelolaan keuangan memberikan nilai sebesar 17,7%. Kemudian 82,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.